Jawab Adis Ronggeng itu, orang nelayan pergi ke laut, pukat di bawah penangkap ikan. Kalau datang malaikat maut, ilmu hakikat digunakan sesuai firman Allah. As-Su'ara hadis 9 ayat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata biqalbin salim. Siapapun tidak bisa menolong kamu sekarang maut. Andai tolong kaum kerabat anak bin Hattakarun, tidak ditaslim yang namanya Allah. Yang tak ingat lewat. Ya. Oh itu, pelajari itu Allah zahid dan batin, kata Allah tadi. Nabi lagi mengatakan as-syari'atu bila haqiqatu atilah wal haqiqatu bila syari'atu batilah. Bahasa tanpa hakikat atilah, bahasa Arab capek siang malam membakti ada adil. Hakikat tanpa syariat juga batilah, batal ya. Tapi dalam mau mati tidak berlaku ilmu syariat. Ini saya sampaikan, saya tuntutkan. Kenal tahu. Jadi kita nanti sembahyang tak punya Allah di muka dia tak. Saya rasa bapak dan ibu, ya. Maka itu Allah juga berkata, Nabi berkatakan, ya, di dalam diri manusia ini Pak, Bu, 3 perkara. Ada 3 perkara. Ya, siapa saja ada 3 perkara. Pertama binatang, kedua manusia, ketiga hamba Allah. Binatang, manusia, hamba. Catat. Pertama apa? Binatang, kedua manusia, ketiga hamba Allah. 3. Di dalam diri binatang ada 3 perkara pula. Binatang ada tubuhnya, ada nyawanya, ada nafsunya. Ini tingkat binatang. Ya. Kalau bertubuh saja manusia, bernyawa, bernafsu saja, samalah itu. Ini 3 perkara dalam diri binatang. Bertubuh, bernyawa, bernafsu, ini tingkat binatang. Manusia dan binatang ada 4 perkara. Manusia ada tubuhnya, ada nyawanya, ada nafsunya, dan ada akalnya. Ini manusia berakal. Hamba Allah ada tubuhnya, ada nyawanya, ada nafsunya, ada akalnya, ada ilmunya. Maka disuruh manusia menuntut ilmu. Talibil ilmi faridatun ala kulli muslimin musliman. Menuntut itu ilmu wajib hukumnya bagi Islam laki-laki. Tuntut ilmu. Subhanallah. Jadi 3 tadi. Binatang, manusia, hamba Allah. Di tengah-tengahnya ini manusia yang punya akal. Punya akal. Kalau akal ini dapat digunakannya, bisa menjadi hamba Allah. Kalau akalnya tidak bisa digunakannya, kita tanya Allah. Kalau akalnya dapat digunakannya, itu hamba Allah. Sesuai kata Allah. Ya, baca Ali Imran ayat 90. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dijadikan langit dan bumi, pertukaran siang dan malam menjadi tanda bagi manusia berakal. Sesungguhnya manusia berakal itu kata waktu duduk sekarang ingat Allah, berdiri berjalan ingat Allah. Wa yatafakkaruna fi haqqis wal tafakkur. Istilahnya kalau orang bertuajuh deh, tetap ingat Allah. Itu berakal. Jadi kalau akal itu tidak dapat digunakannya ingat Allah. Ya? Tadi Ali Imran. Tidak dapat digunakan, pantas Allah mengatakan ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Bahum adallu, lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Itu orang lain tidak ingat Allah. Al-Ahqaf 179. Nah, ini beda. Bukan berakal dapat menjadi penting canggih. Ya, ini saja tingkatkan ilmu perintah Allah. Awalan wa ilan jahiran dan batinan. Allah juga berkata kitab Quran ada 6 ayat. Nabi juga mengatakan, Imam Ahmad juga mengatakan Tabrani, ya. As-syari'atu bila haqiqatu atilah wal haqiqatu bila syari'atu batilah. Ya. Jam 11 kurang 20 menit. Iya, saya rasa Bapak dan Ibu sudah capek. Bapak? Betul. Betul nggak capek semua? Kalau bapak, ibu belum capek, saya sudah capek. Sanggup bapak sampai jam 12 malam ini? Ibu-ibu? Kalau bapak, ibu
ibu sanggup, saya tak sanggup. Ya. Bapak rahimahullah. Ya. Jadi kita ini sekarang belajar hanya syariat Islam tadi kan? Rukun Islam itu syariat luar saja. Nah, tadi dasar Islam menyaksikan hakikat. Dia tuh yang ketiga hakikat dan bermakrifat. Itu Nabi mengatakan as-syari'atu aqwali wa tariqatu ahwali wal haqiqatu ihwali wal ma'rifatu rasul mali. Bersyariatlah kamu, bertariqahlah kamu, berhakikatlah kamu, bermakrifahlah kamu. Ya, disuruh. Kalau ditanya orang, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk apa bapak-bapak, ibu ini belajar tarekat? Bapak, untuk apa? Rukun Islam 5 perkara. Jadi kalau wajib juga tarekat, bikin 6 perkara. Jawabnya mudah. Biar jadi ulama dari langit, jawab saja. Nah, baiklah Pak Kiai, Pak Ustaz. Kalau Pak Kiai, Pak Ustaz bisa menjelaskan, saya keluar dari tarekat. Saya tanya Pak Ustaz, tarekat itu bahasa apa? Bahasa apa itu? Bahasa Arab. Kalau diartikan bahasa Indonesia, jalan. Tarekat bahasa Arab, bahasa Indonesia jalan. Betul kan? Kalau Ustaz nanti mau ke rumah saya ke Medan, kalau Ustaz nggak tahu jalan macam mana kira-kira? Tolong jawab. Sesat. Bahasa sesat. Ustaz bertarekat enggak? Tidak, jelas Ustaz sesat. Itu jawab. Tentu marah. Kenapa sesat? Ustaz sembahyang enggak? Sembahyang. Menyembah siapa? Menyembah Allah. Menyembah Allah. Allah dibuka di atas samping. Coba. Cerita Ustaz. Tak tahu, berarti Ustaz belum Islam. Kenapa belum Islam? Coba baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Macam mana Ustaz menyaksikan Allah? Jangan kutu Allah ini baca. Nah, mudah jawab. Enggak payah-payah. Nah, jadi di mana-mana Islam ini pelajaran sekarang hanya ucapan perbuatan. Soal hati nggak dipelajarkan. Rukun sembahyang 13 perkara yang wajib. Ada rukun sembahyang takluk pada rukun kalbi, hati, ucapan dan perbuatan. Rukun fi'li takluk pada sifat bahasa. Apa dikerjakan Nabi bisa dilihat dengan mata kepala. Ada hadisnya. Macam mana rukun tidak sujud itu ada, kita ikuti. Rukun kauli takluk bersama. Apa Nabi sembahyang bisa kita tiru. Ada hadisnya. Waktu ruku apa dibaca waktu sujud. Rukun kalbi takluk pada sifat ilmu. Apa hisiat Nabi sampai kiamat dunia tidak tahu dia. Kita tutupnya. Sumpah hati Nabi sama kita kalau kita ada ilmu. Tutupnya. Justru Allah mengatakan, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Coba dalam dirimu tengok. Introspeksi kita tengok Al-Jariyah 21. Tapi menengoknya pakai ilmu. Tanpa ilmu nggak bisa. Dipejamkan mata gelap, bukakan mata terang, dibelah terus ada kotoran sama darah dalam. Kenapa disuruh mandiri? Ada apa? Wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa qalbu. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, baik daging baikkan jasadnya beramal dan perbuatannya, jahat itu daging maka jahatkan jasad maka jahat amal dan perbuatannya. Mahwa apa itu? Wa ya qalbu, yaitu hati. Hadirin rahimahullah. Hati ini membawa peranan penting. Disebabkan hati kita bisa menegakkan kesatuan persatuan, disebabkan hati kita bisa pecah belah, disebabkan hati kita munafik, pengkhianat, pendusta, disebabkan hati kita bisa beraku kalimah, alat yang bersopan santun, disebabkan hati kita bisa sesat, disebabkan hati bisa masuk neraka jahanam, disebabkan hati masuk surga firdaus. Begitulah peranan hati. Kalau gitu peranan hati ada apa peranan hati ini? Kok dalam hati ada apa itu begitu dasarnya? Tanya Allah Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Penyakit di dalam bukan intan berlian. Penyakit apa? Banyak. 6.666 ayat Quran Karim. 6.666 urat di tubuh manusia. Dia telah proses kedokteran. 6.666 penyakit dalam hati manusia. Bukan tanggung banyaknya.
Penyakit yang paling bahaya, kata Rasulullah, hawa, nafsu, iblis, setan kasih ke dunia, loba, tamak, rakus, dan bakhil, pemarah, bengis, dendam, kesuman, hasad, dengki, fitnah, munafik, ujub, ria, iri, cemburu, dan pengkhianat, lalai, lupa, jahil, muraka. Ini penyakit. Ini kalau kita biarkan, tidak cari pembasminya, sambungan ayat, fazadahumullahu marada, ditambah Allah itu penyakit. Ditambah, jangan sembuh. Terus menerus ujung ayat berkata walahum azabun alima, dimakan bagi mereka azab yang sangat pedih. Kenapa? Pendusta pepat di luar, pancung di dalam. Bak pantun berkata asap api gulung gemulung, bakal sampah buang syaratnya. Ibarat gunting bahkan di ujung mulut manis akal gunanya. Allahu akbar kata lidahnya, sambal jengkol yang diingatnya. Lain diucapkan, kita cari pembersihnya. Apa alat pembersihnya nanti? Ya kita dengar di TV-TV ulama mata banyak-banyak baca istighfar, Bu, ya. Pak, alat masih banyak-banyak baca istighfar. Ya kan? Ad-dinul akal. Agama ini harus diterima dengan akal. Kalau nggak terima akal bukan agama. Jangan agama ini diakal-akali. Ya, istighfar di lidah, hati di mana letaknya? Fi suduril qalbi. Dalam dada. Ini mah akal disebut di luar dalam biar bersih. Kotor perut aja bersih di luar nggak bisa, maksudnya. Nggak bisa. Ustaz berkata, alat membersihkan hati waktu Nabi Muhammad diislamkan, dibelah dadanya oleh Jibril gurunya, dibersihkan hati Nabi Muhammad pakai air Zam-Zam. Ya, pakai air Zam-Zam. Kalau air Zam-Zam bisa membersihkan hati, datang Pak Haji pulang dari haji nanti beli air Zam-Zamnya 1 gelas. Tolonglah Pak Haji beli 300.000 nggak apa-apa. Kotor kali hati penyik Pak Haji lah. Minumlah 1 gelas. Orang Arab bertonton minum air Zam-Zam, berkarat hati. Alamak, coba. Surat apa, hadis apa? Hati bisa bersihkan Zam-Zam. Begitu ayat Quran banyak, hadis banyak. Apa alat membersihkan hati? Likulli shay'in sa'altum. Segala sesuatu ada alat pembasmi pembersihnya. Wa saqatun kalbu zikrullah. Alat menghatikan ingat Allah. Bohong manusia bisa ingat, sebelum kenal pada dia ingat. Ingat nomor 2 tadi kan. Qad aflaha man tazakka. Beruntung orang suci hatinya. Baru wajah baru bisa ingat. Kenal dulu pasti ingat. Baru boleh sembahyang. Ya, sudah. Pada bersihkan hati, kotor kita semua. Nah, jadi di dalam bagi manusia ini kita ada kasta. Kalau sisi Allah kita nggak ada kasta. Tapi di sisi manusia kita berkata mempunyai kasta. Punya kasta. Di sisi manusia ada presiden, ada rakyat, ada orang kaya, orang miskin, berkasta. Ada direktur, ada tuh berkasta. Jadi tidak ada perbedaan kalau sisi Allah. Di sisi manusia ada perbedaan. Tidak ada perbedaan presiden dengan sinden. Tidak ada perbedaan. Tahu sinden, tukang nyanyi. Tidak ada perbedaan menteri dengan tukang teri, posisi Allah. Tidak ada perbedaan gubernur dengan tukang bubur. Tidak ada perbedaan camat dengan tukang tomat di sisi Allah. Tidak ada perbedaan keplor dengan tali kolor. Tidak perbedaan. Tapi orang yang mulia sisi Allah, inna akrabakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia sisi Allah, orang yang paling takwa. Enggak ada derajat. Bersampaikan ya, dia tingkatkan. Jadi hati pembersih itu adalah ingat Allah. Jadi hati ini membuat peranan penting. Kita nggak belajar hati, ya, nggak belajar hati. Jadi mana-mana di Islam sekarang dia dikaji qoli dan fi'li, cara membaca, cara berbuat. Kan itu aja dipelajari. Sampai saya dulu belajar kuliah itu. Hanya ucapan perbuatan. Begini berdirinya, begini baca, begini rukuknya, begini baca, begini sujudnya, begini baca, begini tawafnya, diadil. Tubuh sujud tidak membaca hati.
tak tentu kemana-mana. Ini. Tiga pelajaran hati. Jadi Allah itu tidak dapat dilihat dengan mata kepala, nggak bisa didengar dengan telinga, nggak bisa dirasa dengan lidah, nggak bisa diraba-raba dengan tangan. Dengan apa? Al ilmu silmani fa ilmu batini fi qalbi fa zalika huwal ilmu nafi'i. Ilmu itu dua macam, ilmu batin dalam hati itu yang sangat manfaat. Apa manfaatnya? Maka jabal fuadu mara'a. Tidak dusta, tidak bohong apa yang dilihat mata hati. An-Najm ayat 11. Mata hati yang datang Allah itu. Apa itu mata hati? Kita nggak mempelajari hati. Mari kita misalkan, masalah lagi kita misalkan. Apa itu mata hati? Coba bapak-bapak, ibu-ibu jalan di tempat bawah pokok kelapa sawit yang gelap gulita. Lewat di situ tempat yang gelap, tiba-tiba kita jalan lewat seekor ular. Nampak nggak? Saya tanya, nampak nggak bu? Kita jalan tempat yang gelap kan. Begitu kita jalan, tiba-tiba lewat seekor ular. Nampak nggak? Hah? Ya, membilangkan nampak nggak berani bilang enggak, cuma dua orang. Tidak, betul. Kenapa tidak nampak? Begitulah kemampuan mata kepala. Kalau sudah gelap tidak nampak. Kalau mata. Tapi jalan lagi yang kedua, tempat yang gelap, bawa senter yang terang. Kita lewat tempat gelap, tiba-tiba lewat seekor ular. Kita senter, bus, nampak nggak? Kenapa bisa nampak? Kena ada cahaya. Pertanyaan yang menampakkan mata kepala apa cahaya? Cahaya. Apa cahaya itu? Coba. Begitu ayat Quran banyak, ya? Cahaya yang tidak ada tandingnya di dunia ini. Apa cahaya? Begitu ayat banyak. An-Nur 35, Al-Raf, Al-Qaf, Al-Jubar 22. Apaman sarahallahu sadarahu lil Islam bahwa lan nur rabbihi. Abisam tanamkan dalam hatimu tidak ada nur daripada Tuhan kamu. Apa itu? Nur Allah. Apa nggak bisa melihat Allah, nur Allah? Kita nggak pelajari itu, mana tahu? Nggak belajar. Ya ada. Bapak-bapak ya walaupun nggak belajar itu sembahyang nampak juga nur tuh. Nur apa? Nur Lela. Nur Eni, nur. Nampaknya juga. Kalau ibu pun nampaknya juga Nurdin, Nurman. Coba, nggak belajar hati, ingat ini. Jangan ditengok Allah hati kita ya. Ingat itu. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wal ila qulubikum. Allah mengucap dan perbuatanmu. Tidak menengok hati kamu. Sekarang ya, ini saya sampaikan ya, ditingkatkan belajar ya. Perintah Allah zahid dan batin, perintah Rasul jihad dan batin. Sini kadang-kadang ada guru tasawuf jadi saya rasa ini saya pesan bapak-bapak ibu, tingkatkanlah. Apa kata Allah tadi? Wa asbaha alaikum ni'amahu jahiratan wa batinatan. Allah memperlihatkan pada kamu ada di jahir di batin, amal jahir dan batin. Luqman 20 ada 6 ayat. Al-Hadid juga ada. Nabi juga mengatakan awalan wa akhiran, dari awal sampai akhir, zahiran wa batinan, zahir dan batin. Yang mana zahir, mana batin? Qalan wa fi'lan, waktu ucapan apa kita ingat, waktu bergerak apa kita ingat. Wa ta'atan, konsentrasi kita kemana? Ibadatan, hubung kepada Allah. Jangan kita sampai kemarin kita nggak ngerti. Bapak-bapak, mari kita bersama-sama berbuat amal ibadah. Tanya yang mana amal, mana ibadah. Amal cuma ucapan dan perbuatan amal. Ya kan? Amal ucapan, amal perbuatan. Itu amal. Ibadahnya mana? Ibadah hubung macam mana hubung pada Allah? Tanya. Kadang-kadang disuruh baca. Bapak-bapak, ibu-ibu banyak-banyak mengucapkan puji dan syukur. Yang mana puji, mana syukur? Kita dapat membedakan. Memuji pekerjaan lidah. Syukur, baca Sabah 13 ya. Wa qalilun sangat sedikit hambaku bisa bersyukur. Baca surah Rahman 31 kali Allah mengatakan, "Kuberikan nikmat segala macam, kau bilang kau bersyukur an nikmatku." Nikmatnya mana kau dustakan itu betul. Tolong baca. Macam mana? Dibacakannya ayat, la in sakartum la azidannakum la in kafartum inna adzabil sadid. Barang siapa dapat nikmat aku tambah lagi. Barang siapa kufur itu azab yang tak pedih. Macam mana menyukur nikmat? Coba. Menyukur nikmat kata guru saya kembali, ya Ustaz, kalau dapat duit kita dapat rezeki, alhamdulillah. Itu menyukur, tak dapat, masalah. Macam menyukur nikmat. Begitu ayat banyak.
Azkuruni fadhkur waskuruni wa ingat aku ingat sama kamu. Bersyukur pada jangan kau kufur asma kota. Al-Baqarah 56. Maka ingat Allah. Bersyukur itu bukan memuji-muji. Kita nggak dapat. Jadi tanya kalau mengaji itu dia biarkan aja. Ya, saya rasa sampai di sinilah, bapak-bapak. Ya, saya sampaikan kata-kata Imam Ghazali. Kata Bismillah asal mulanya jadi. Ma'rifah iman itulah nur ilahi. Apalah guna amal dicari kalau kita tak kenalkan diri. Pandang makrifah di dalam hati, tempat terjadi isu ilahi. Amalan syariat belum berarti amal hakikat itulah yang dibawa mati. Sekian dan terima kasih. Lebih kurang maaf dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sur umat Muhammad. Allahumma zbur umat Muhammad. Allahumma fil lana umat Muhammad. Allahumma arham umat Muhammad. Allahumma astur umat Muhammad. Amin sanjalu bi nubuwatika ya Muhammad Rasulullah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbi, Engkau juga yang kami maksud keridaan dosa kecil, zahir dan batin, perkataan kami, kelakuan kami, adab kami, niat kami yang tersembunyi dan yang nyata, hingga darah yang setitik, rambut satu helai. Sujudlah kami mohon ampun pada Allah. Ya Allah ya Rabbi, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami dan dosa kedua ibu bapa kaum muslimin muslimat yang hidup maupun mati. Ya Allah ya Rabbi, tunjuki kami senantiasa pada jalan Engkau ridai Allah, kepada berikanlah kepada kami Allah kodrat dan iradat-Mu, kekuatan zahir dan batin, kesehatan selamatan kami dalam dunia ini, agar kami dapat gerakkanlah diri kami di dalam Allah tatkala berbangkit kepada Allah. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah pertemuan kami malam hari ini pertemuan yang membawa berkah dan rahmat kepada kami. Jadikan hasil pertemuan ya Allah sehingga kami dapat menegakkan kesatuan dan persatuan. Saya sekata, saya semalu, hindarkan ya Allah sesama kami hasad menghasad, dengki menengki, fitnah memfitnahi, caci mencaci sama kami Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi alamin. Allahumma